Halo semua. Hari ini kami akan membahas tentang sistem akuntansi. Yuk simak. Halo, di sini aku akan bahas tentang dasar-dasar sistem akuntansi. Secara sederhana, sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur, formulir, catatan, dan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan semua transaksi keuangan secara sistematis. Lalu, mengapa sebuah bisnis baik besar maupun kecil membutuhkan suatu sistem akuntansi? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menyediakan informasi secara langsung saat pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin keandalan data. Dan yang ketiga, efisiensi dalam melakukan penghitungan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau sistem akuntansi dibagi menjadi dua? Yang pertama ada sistem otomatis dan yang kedua ada sistem manual. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaan antara sistem akuntansi secara manual dan sistem akuntansi secara otomatis. Sistem akuntansi secara manual. Seperti namanya, sistem akuntansi manual mengandalkan pencatatan di buku secara fisik dan melakukan perhitungan secara manual. Dalam hal ini, dapat memakan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak. Selain itu, pencatatan secara manual rentan terhadap kesalahan dalam berhitung. Sebaliknya, sistem otomatis dilakukan menggunakan software akuntansi seperti Madoc, Zahir, dan juga Accurate. Dalam prosesnya, jauh lebih cepat dan akurat karena perhitungan dilakukan secara otomatis. Dalam hal ini, sistem akuntansi secara otomatis memudahkan pembuatan laporan akuntansi secara instan. Dan di era digital ini, sistem akuntansi secara otomatis menjadi pilihan utama dalam banyak bisnis. Nah, di dalam akuntansi juga terdapat jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan transaksi keuangan secara berulang-ulang dan terjadi pada beberapa akun tertentu. Biasanya terdapat pada penjualan secara tunai dan pembelian barang secara kredit. Adapun juga jurnal umum yang digunakan untuk mencatat seluruh pencatatan transaksi akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pencatatan secara kronologis. Selanjutnya yaitu tujuan dari penggunaan jurnal khusus. Yang pertama, menghemat waktu pencatatan. Yang kedua, mempermudah pengelompokan transaksi. Dan yang ketiga, membantu mengakurasikan pencatatan transaksi keuangan. Terakhir, kita akan bahas tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku yang merinci akun tertentu dalam buku besar umum yang memiliki banyak entry. Misalnya, buku besar pembantu piutang usaha dan utang usaha. Tujuan dari buku besar pembantu ini adalah untuk memudahkan informasi yang lebih rinci terhadap saldo, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua, memudahkan rekonsiliasi. Dan yang ketiga, memudahkan kontrol terhadap utang dan piutang usaha. Buku besar pembantu sangat membantu akuntan dalam melaksanakan audit karena menyediakan juga transaksi yang lebih rinci dibandingkan buku besar umum. Sehingga hal ini memudahkan dalam proses memverifikasi keakuratan pencatatan keuangan, dan kedua, mengidentifikasi potensi kesalahan dan penipuan, dan yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Itu aja penjelasan dari kami. See you.